Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan semangat belajar IPS ya. Di video kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang wow banget dalam sejarah Indonesia, yaitu kolonialisme, atau masa ketika bangsa-bangsa Eropa menguasai Indonesia demi keuntungan mereka. Biar lebih seru, kita juga bakal menengok kisah perjuangan dari daerah kita sendiri di Kalimantan Selatan, yaitu Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Pokoknya videonya bakal seru karena sejarah itu sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita, teman-teman. Nah, sebelum mulai, tujuan kita hari ini adalah yang pertama, kalian bisa memahami apa itu kolonialisme. Yang kedua, kalian tahu kebijakan-kebijakan Belanda yang bikin rakyat sengsara. Yang ketiga, kalian paham bagaimana perjuangan rakyat Kalimantan Selatan melawan penjajah. Dan yang terakhir, tentunya kalian makin cinta Indonesia. Oh iya teman-teman, materi ini sesuai dengan IPS kelas 8 yang membahas kolonialisme dan perlawanan rakyat Indonesia. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini 100% ada di sekolah kalian. Jadi, aman ya teman-teman? Oke teman-teman, kita masuk ke dalam materinya ya. Sebelumnya, teman-teman apakah tahu apa itu kolonialisme? Jadi, teman-teman, kolonialisme itu sederhananya adalah negara kuat menguasai negara lain buat nyari keuntungan, teman-teman. Contohnya gini, Belanda, Portugis, Inggris, Jepang semua datang ke Indonesia karena satu hal teman-teman, rempah-rempah. Karena dulu rempah itu mahal banget, kayak emas di zaman itu teman-teman. Makanya mereka rela menempuh perjalanan jauh naik kapal berbulan-bulan cuma buat datang ke Indonesia. Indonesia sendiri sebagai negara tropis memiliki rempah-rempah yang sangat melimpah seperti cengkeh, pala, dan lada. Karena itulah bangsa-bangsa barat tertarik datang ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah langsung dari sumbernya, tanpa harus membeli dari pedagang lain dengan harga mahal. Kira-kira kalau sekarang rempah-rempah masih mahal gak teman-teman? Selain rempah-rempah, kedatangan bangsa barat juga didorong oleh semboyan 3G, yaitu gold, gospel, dan glory. Gold artinya emas, yang melambangkan kekayaan. Bangsa barat datang ke Indonesia untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dari perdagangan, terutama rempah-rempah teman-teman. Yang kedua, gospel, agama. Gospel berarti penyebaran agama Nasrani. Bangsa barat ingin menyebarkan agama mereka ke daerah-daerah yang baru mereka datangi, termasuk Indonesia. Yang ketiga, glory. Nah, glory berarti kejayaan. Semakin luas wilayah yang dikuasai, semakin dianggap kuat dan berjaya di negara tersebut di mata dunia. Pun teman-teman, kedatangan bangsa barat bisa dilihat dari bagian berikut. Jadi teman-teman, bisa disimpulkan bahwa kedatangan bangsa barat ke Indonesia tidak hanya karena ingin berdagang, tetapi juga karena dorongan kekayaan, agama, dan kejayaan bangsa. Dari sinilah awal mula penjajahan di Indonesia dimulai. Sesampainya di Indonesia, mereka mulai membuat kebijakan-kebijakan yang membuat bangsa Indonesia sengsara, teman-teman. Seperti POC. Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang, supaya tidak saling bersaing sesama pedagang Belanda lainnya. Mereka membentuk sebuah kongsi dagang bernama POC atau Verenigde Oostindische Compagnie. POC ini bukan perusahaan biasa loh teman-teman. POC punya kekuasaan yang sangat besar, seperti memonopoli perdagangan, membentuk tentara sendiri, mengadakan perang, membuat perjanjian dengan raja-raja, bahkan bisa mencetak uang sendiri teman-teman. Karena kekuasaan ini, VOC bertindak seperti negara di negeri orang. Selain monopoli, Belanda juga menerapkan kerja paksa atau rodi teman-teman. Rakyat dipaksa bekerja tanpa upah yang layak. Contohnya, pembangunan jalan raya Anyar Penarukan sepanjang lebih dari 1000 km.
pada masa Gubernur Jenderal Daendels. Jalan ini memang bermanfaat, tapi dibangun dengan paksaan. Banyak rakyat sakit, kelaparan, bahkan meninggal, teman-teman. Inilah sisi gelap pembangunan pada masa penjajahan. Selain itu, pada tahun 1830, Belanda menerapkan sistem tanam paksa. Aturannya, rakyat harus menanam tanaman ekspor seperti kopi, lada, dan tebu, teman-teman. Seharusnya hanya 1/5 tanah, tapi kenyataannya dijadikan lebih. Hasil panen wajib diserahkan ke Belanda. Tanahnya tetap dikenai pajak juga, teman-teman. Akibatnya apa? Akibatnya rakyat kelaparan, banyak penyakit, serta angka kematian semakin meningkat. Sementara itu, Belanda justru mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Dari POC, monopoli perdagangan, kerja paksa, hingga tanam paksa, kita bisa melihat bahwa penjajahan membawa penderitaan panjang bagi rakyat Indonesia. Tapi dari penderitaan itu juga tumbuh kesadaran dan perlawanan yang akhirnya mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Adapun perlawanan yang pernah terjadi untuk melawan Belanda, teman-teman, seperti Perang Diponegoro, Perang Paderi di Sumatera, dan teman-teman, kalian tahu nggak, di daerah kita pernah terjadi perang besar melawan Belanda yang dikenal sebagai Perang Banjar. Pemimpinnya adalah Pangeran Antasari, seorang pahlawan yang sangat berani dan juga tegas, teman-teman. Mari kita lihat kenapa perang ini terjadi. Pertama, teman-teman, Belanda mulai ikut campur dalam urusan kerajaan Banjar, menentukan siapa yang boleh jadi raja, bahkan mengambil wilayah rakyat. Rakyat dipaksa bekerja dan dikenal aturan-aturan yang berat. Pangeran Antasari melihat ketidakadilan ini, beliau bangkit dan berseru, "Hidup untuk Allah, mati untuk Allah." Slogan ini, teman-teman, tidak hanya membangkitkan semangat pasukan Banjar, tapi juga warga umum. Perang Banjar berlangsung puluhan tahun. Walaupun kalah dalam persenjataan, semangat rakyat Banjar luar biasa. Inilah bukti bahwa daerah kita punya sejarah perjuangan yang hebat melawan penjajah. Semua nilai ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari loh, teman-teman. Oke, teman-teman, coba dijawab di buku atau di pikiran kalian ya. Yang pertama, apa itu kolonialisme dengan kata-kata kalian sendiri? Yang kedua, menurut kalian nih, kebijakan Belanda apa yang paling merugikan rakyat pada saat itu? Yang ketiga, apa yang membuat Pangeran Antasari berani melawan Belanda? Dan yang keempat, nilai-nilai perjuangan apa yang bisa kalian contoh dalam kehidupan kalian dari hasil materi kita hari ini? Boleh diskusikan bersama teman atau dijawab di kelas nanti ya. Teman-teman, perjuangan para pahlawan daerah kita bukan cuma cerita di buku. Itu adalah bukti bahwa rakyat Indonesia termasuk dari Kalimantan Selatan punya keberanian besar. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan itu dengan cara belajar bersungguh-sungguh, berbuat baik, dan juga menjaga budaya lokal kita. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga kalian semakin paham tentang kolonialisme dan bangga dengan sejarah daerah kita sendiri, teman-teman. Jangan lupa, sejarah bukan cuma masa lalu, tapi juga pelajaran buat masa depan kita. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.